Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Hari ini jumpa lagi dengan kita channel YouTube Riza Z Official Real Account. Nah, kita kembali lagi berjumpa di area dapur nih guys. Ini terlihat kita lagi bersih-bersih dan ada persiapan untuk masak-masak juga. Nah, video terakhir kita kemarin kan lagi bersih-bersih juga tuh, kebetulan ya lagi masak. Tapi kan di sana kita lagi bersih-bersihnya karena kita mau pindahin rak gitu ya. Nah, kali ini kita bersih-bersihnya karena dindingnya yang enggak di keramik itu udah terlihat kusam kali guys, karena kan kebetulannya warnanya itu abu-abu gitu. Jadi kalau udah kotor terus kayak cahaya lampunya itu redup, nah itu nampak banget nggak nyaman banget untuk kita masak, nggak ada semangat gitu, nggak ada gairah untuk memasak. Nah jadi ini karena Pak Su beliau lagi libur kerja dan alhamdulillahnya mau menyempatkan diri untuk bantu ngecat jadi warna putih. Nggak tahu nih warna putih ini pilihan atau memang stok catnya adanya warna putih. Nah jadi kan dicat jadi warna putih sembari kita bersih-bersih karena ngecatnya udah siap nih. Jadi kan masih berantakan gitu ya, cuman kalau kita full fokus untuk bersih-bersih aja terus masaknya nanti keburu malam. Jadi kita bersih-bersihnya pelan-pelan, sama dibantu juga sih sama Pak Su. Beliau rajin banget guys, rajin banyak ya, rajin banget. Nah bantu bersih-bersih dulu sedikit biar masaknya juga enak. Nah di sini kayak cuci-cuci, goreng-goreng itu saya sendiri, terus ngelap-ngelapnya dibantu beberapa area sama Pak Sun. Jangan lupa ditutup ya guys, takutnya masuk debu. Nah ini sambil masak, sambil ngerjain pekerjaan, ada sedikit cerita juga nih, berbagi cerita kegiatan hari ini sama teman-teman. Kebetulan ini sebenarnya nggak fokus untuk ngecat dapur dan bersih-bersih di dapur aja, karena ada beberapa area di rumah itu harus udah diperbaiki gitu, kayak plafonnya, karena kan rumahnya udah tua gitu ya guys, sudah termasuk lama, jadi ada aja gitu yang rusak yang harus diperbaiki biar kita nyaman tinggal di rumah. Nah jadi tadi itu suami lagi perbaiki plafon rumah karena ada di bagian ruang tengah sama di ruang kamar itu ada yang rusak, plafonnya ada bolong gitu guys. Jadi malu. Nah karena kita juga gimana ya, sibuk hari-hari, jadi hari ini kebetulan ada waktu ya, kita kerjain bareng-bareng semuanya sambil bersih-bersih. Nah ini kesempatan juga buat Mimi Goma nih buat bersih-bersih dapur. Nah kita lap-lap semua, baru kita taruh-taruh lagi rak-rak piring bekas cuciannya di situ ya guys. Sebenarnya pengen banget, ada impian pengen punya rumah baru gitu, tapi tujuannya gimana ya, enggak untuk ditinggali, tapi pengen ada usaha kos-kosan gitu guys. Jadi kita nggak cuman mengharapkan penghasilan bulanan suami kerja sama jualan online Mimi yang nggak seberapa ini, bikin konten juga belum ada penghasilan guys. Jadi bantu support terus ya buat teman-teman yang udah support, bantu support Mimi terus. Yang belum tahu channel ini semoga segera tahu dan bantu support juga. Jangan lupa di like video-video yang lewat, jangan lupa di komen, di share ke teman-teman biar makin banyak yang nonton video Mimi yang gak berfaedah atau gimana ya, yang gak berkualitas ini. Maaf ya teman-teman, karena kan kita ibu rumah tangga ya, kegiatan kita hari-hari ya kegiatan di rumah, entah itu masak-masak, bersih-bersih, lain sebagainya. Hanya
day in my life kayak gitulah, rutinitas kita hari-hari di rumah seperti apa. Nah kebetulan hari ini rutinitas kita seperti ini guys. Ini waktunya udah sore. Nah kembali lagi ke judul video kita di atas. Ayo, sampai di sini udah ada yang hitung belum nih? Ada berapa kata kebetulan yang Mimbi pakai dari tadi? Oke, next dulu deh. Nih kita tetap lanjut bersih-bersih. Kebetulan masak-masaknya ya belum selesai. Nah kita siapin dulu nih batu ulekannya. Mimi lupa, tadi kan rencananya mau di blend aja pakai blender ya biar cepet. Nah pakai acara ngeluarin batu, ujung-ujungnya ya disimpan lagi. Bikin nambah waktu kerjaan kita aja, terus nyempit lapangan di atas ya guys. Kita nanti bakal simpan lagi ke bawah biar lebih lapang di area tempat memasaknya. Kita simpan aja dulu apa yang bisa disimpan, apa yang kita bisa awasin, kita bersihin. Nah tetap aja kita lanjutin dulu pekerjaan kita. Di sini udah siap satu gorengan, langsung kita cemplungin lagi kacang panjang yang udah kita cuci tadi. Kita cemplungin sambil kita tunggu matang lagi. Lanjut next bersih nih. Kebetulan kita semuanya udah dibantu beberapa sama Pak suami, jadi kita pindahin lagi nih raknya. Kan kemarin kita bikin video ngambil rak yang warna hijau yang tinggi, jadi kita pindahin bumbu-bumbunya ke rak yang lebih kecil warna pink ini. Nah tadi kita angkat karena posisi di sana juga dicet sama suami. Terus kita sekarang pindahin lagi ya. Sebenarnya biar estetik di area itu, apa bagus kita kasih bunga kali ya guys ya di dinding, atau dikasih apa coba? Apa kita kasih gambar atau foto-foto gitu? Estetiknya bunga kali ya. Nah itu kita lap terus kompornya biar bersih. Nah di bawah juga ada sampah-sampah, kita sapu dulu, nggak banyak kok karena tadi kan udah dibersihin sama suami, jadi udah nggak khawatir kalau debu-debunya masuk ke area kuali. Oke, ini kebetulan udah masak satu gorengan lagi. Tadi sebelumnya kita juga udah rebus jengkol guys, dan kita nggak mau tumbuk karena memang niatnya mau digoreng, tapi biar lebih pulen empuk gitu dimakan, jadi jengkolnya kita rebus dulu tadi pakai sedikit air garam. Oke. Next kita potong iris-iriskan bawangnya ya sama tomat biar bisa kita goreng nanti sebelum cemplungin si cabenya. Bunda-bunda mau tahu anak-anak di mana kenapa Mimi bisa fokus di dapur ngonten bikin video? Nah kebetulan anak-anak lagi main sama adek, dia nyaman banget sama adek dari tadi, nggak ada rewel. Bunda-bunda biasanya kalau lagi masak ini gimana posisinya? Maksudnya itu kayak apakah sambil masak dengerin musik, nyalain HP atau radio gitu? Biasanya suka sunyi gak sih kalau kita udah fokus banget di dapur? Nah saya biasanya nyalain radio ya guys, ada berita-berita apa juga kita bisa dengar, terus sesekali itu muncul musik ya bisa goyang-goyang gitu ya, biar kita nggak terlalu ini aja boring aja gitu di dapur. Tapi kalau bikin masakan atau semacam kue gitu kayak nyaman aja gitu ya bun, tanpa apa gitu. Malahan kita lebih happy itu kalau nggak ada suara bising-bisingan. Tapi kayak gimana ya, serba salah sih bun, kalau nggak ada bising nggak enak. Terus pas lagi ada bising-bisingnya kita pengennya santai diam gitu, sunyi-sunyi aja enak, kita tetap lanjut masak apa gimana gitu.
Tapi kalau sekarang ini kayak kalau nggak ada suara anak-anak berasa ada yang kurang gitu bun. Biasanya kan sendiri, sekarang udah ada 2 anak yang masih bayi, masih kecil-kecil. Bunda-bunda yang punya anak bayi di sini, ayo acungkan jempolnya. Gimana sih cara merawat dan membersihkan anak-anak itu biar terlihat lebih cerah, kayak kulitnya lebih cerah, terus kayak kita lihat dari segi badan itu kayak bebadan gitu, gemuk enggak, kurus enggak, karena kan kayak dilihat itu badan Goma sama Dede itu jauh banget bedanya. Dulu Goma juga gendut banget guys, gemuk banget, tapi sekarang kayak sejak dia bisa jalan itu jadi kurus banget. Nggak tahu apa itu karena dia terlalu aktif orangnya, pergi ke sana pergi ke sini, karena kan di rumah kita itu areanya tanjakan gitu ya. Padahal sebelum bisa jalan itu Goma badannya gemuk banget guys, bulat. Karena disebabkan badannya yang gemuk, makanya dia lambat bisa jalannya. Nggak tahu ya apa itu penyebabnya atau memang waktunya yang belum tepat aja untuk Goma bisa jalan. Tapi kenyataannya sejak Goma bisa jalan itu badannya turun drastis sampai sekarang, nggak tahu gimana. Terus jadinya bingung, udah dibeliin vitamin, nggak naik-naik berat badannya, stuck di 10 kilo aja gitu. Padahal badan adeknya yang dari bayi berapa kilo, sekarang itu udah mau 7 kilo, tapi dianya nggak nambah-nambah. Bantu solusi dong bun, bagusnya kita kasih vitamin apa ya. Terus kalau untuk makan, bagusnya kita kasih makannya kayak lauk apa gitu. Karena saya biasanya kasih ya kalau ada ikan, dikasih ikan kalau kita lagi goreng ikan. Terus kayak sayur sop, ceker-cekeran gitu, ampela, hati. Terus apa lagi ya, kayak sosis nugget gitu-gitu. Saya bingung, Goma padahal doyan banget loh makan. Cuman nggak tahu kenapa itu badannya nggak mau naik. Suka bingung sih kalau ngomongin masalah Goma, bisa panjang banget guys. Kembali lagi yuk kita ke area dapur. Nah di sini kita lanjut cuci piring. Dari tadi sih udah dicuci juga beberapa ya sambil kita beres-beres. Tapi di sini karena udah numpuk kali dari tadi, lanjut kita bersih-bersih lagi. Kebetulan ini masak-masaknya juga udah mau hampir selesai dan ngelap-ngelap, nyapu-nyapunya juga udah siap. Tinggal nyuci-nyuci yang kotor-kotornya aja sama ngelap area kompor nanti habis masak kalau kompornya kotor, sama dinding di belakangnya. Bunda-bunda kalau masak gimana? Area tempat cuci piringnya apakah menumpuk langsung banyak atau pas lagi masak ada kotor satu langsung dicuci juga? Nah kalau saya biasanya ya kalau lagi nggak beres-beres banyak kayak gini, ya lagi masak itu misalnya entah itu goreng atau gulai atau bikin apa aja gitu, kalau tangan lagi kosong terus lagi nunggu apa yang ada di kuali itu tangannya langsung kemana-mana itu, entah itu nyuci apa yang ada yang kotor, entah itu ngelap-ngelap nampak ada yang kotor ya gitu-gitu guys. Nggak bisa tenang jemarinya, itu tangannya itu langsung gercep aja gitu. Jadi pas masakannya udah selesai kita paling cuman nyuci kualinya aja lagi. Nah itu kan nggak makan waktu lama ya, langsung kalau kita udah selesai masak ya udah cuci kualinya, kita udah bisa bersantai keluar. Tengokin anak-anak kalau lagi nangis ya kita langsung mandiin, atau si kecilnya kalau lagi nangis kita langsung kasih ASI gitu guys. Nah di sini semuanya udah pada siap, kita lap lagi biar kering. Baru deh kita ke tempat anak-anak yang perlu mandiin dulu. Kayak Goma mau mandi nih, jam-jam segini udah mau mandi. Dede udah mandi sih dari tadi. Jadi
Kita udah mandiin dulu deh gomanya habis ini, biar bisa main duduk santai sama tetangga di depan rumah. Ya seperti biasa lah guys, kehidupan bertetangga, apalagi kita kaum wanita ini duduk di depan rumah, ngobrolin apa aja gitu. Yang penting ya nggak ngomongin orang lah, nggak ngomongin orang, jangan ngomong yang negatif ya, biar kita bertetangga itu saling silaturahmi, tetap akur ya, rukun ya sama tetangga guys ya. Kalau kita jarang ngumpul itu juga jadi bahan omongan sih nantinya, tapi kalau kita keseringan ngumpul itu juga bakal jadi bahan omongan ya. Kesannya kita ngapain sih, nggak ada kegiatan apa di rumah ngumpul terus gitu. Nah kalau sesekali nggak apa-apa ya guys, kita ngobrol sebentar atau lama pun nggak apa-apa. Oke deh, udah siap semuanya, beres. See you next time ya guys, sampai jumpa. Jangan lupa videonya di komen, share ya. Bye bye.